memegang kuburan, batu nisan, wa takbil, dan menciumnya. Adatul Yahudi wan Nasara, itu adalah adatnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan adat ulama-ulama Islam, bukan adat ulama-ulama Jawa, bukan adat ulama-ulama NU. Orang itu kalau sudah alim, orang itu kalau sudah banyak referensi, tidak akan gampang, tidak akan mudah berteriak, "Oh, Anda itu telah menyerupai Yahudi. Oh, Anda itu sudah menyerupai kaum Nasrani." Gak mudah seperti itu lagi kalau benar-benar alim. Ya sama halnya dengan ketika kita punya pendapat, seumpama ya, kita itu baca di kitab, oh main musik haram ternyata. Kebetulan teman akrab kita seumpama pecinta musik, seumpama ini ya, kita itu kalau sudah paham, sudah tahu perbedaan pendapat, tidak mungkin nanti nuduh teman akrab kita yang main musik, "Oh, Anda itu kok main musik ya? Tahu nggak kamu? Itu menyerupai orang-orang kafir. Main musik itu menyerupai orang-orang fasik, ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik." Nggak mungkin seperti itu kalau orang memang sudah ngerti, sudah tahu perbedaan pendapat di antara para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah benar hukum mencium batu nisan itu haram dan itu merupakan tradisinya orang Yahudi, tradisinya orang Nasrani, bukan tradisinya orang Islam, bukan tradisinya orang NU dan semacamnya? Dan apakah benar nanti bisa masuk ke dalam konteks tasyabbuh bil kufar? Rasanya kita perlu jujur di dalam menyampaikan sebuah fatwa. Jika memang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, kita jelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini tidak akan menjadi gaduh hanya karena sesuatu yang masih mukhtalaf fih. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri-cirinya sangat menghormati, sangat menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama, sehingga sudah tidak asing lagi bagi kita semua orang-orang terpelajar. La yungkarul mukhtalafu fih, tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Dan rasanya keterlaluan dan sangat keterlaluan ketika kita menganggap saudara-saudara kita yang sekedar mencium batu nisan nanti dihukumi menyamai ataupun tasyabbuh bil kufar. Na'udzubillah min dzalik. Kita memang akui ada beberapa ulama yang mengharamkan, ada beberapa ulama yang mengatakan demikian, tetapi kita juga harus menghormati dan menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Apalagi memang tidak ada dasar dari hadis ataupun Al-Quran tentang hukum mencium batu nisan, sehingga ini masuk dalam konteks ijtihadiyah para ulama ahli fikih yang harus kita saling menghormati, saling menghargai. Gak perlu kuar-kuar, oh itu tradisinya Yahudi, itu tradisinya kaum Nasrani. Gak perlulah ngomong seperti itu, terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Kita itu kalau memang terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, ya sudah kita akui, jangan maksa-maksa. Monggo yang tidak mau mencium batu nisan, monggo, tetapi tolong hargai dong saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita semuslim yang mencium batu nisan kakeknya kek, mencium batu nisan ulama kek, mencium batu nisan keluarganya kek, dikarenakan saking cintanya, saking rindunya, dia itu ingin mengekspresikan rasa cinta, mengekspresikan rasa rindunya kepada keluarganya, kepada gurunya, sehingga tidak ada lagi yang mau dicium kecuali batu nisannya mereka cium. Dan ini pun ada dasarnya, bahkan kami nanti akan bacakan salah satu kitab yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kuburan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kami akan bacakan kitab Mu'jamus Syuyukhil Kabir karya Al-Imam Az-Zahabi, tepat pada juz pertama halaman 73.
wa qad su'ila Ahmad bin Hambalin an masil qabrin nabawiyyi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san, rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Dan sungguh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mendapat pertanyaan tentang hukum mengusap kuburan Nabi dan mencium kuburan Nabi. Lalu beliau Imam Ahmad bin Hambal menganggap hal tersebut no problem, tidak ada masalah. Ini diriwayatkan oleh putra beliau Abdullah bin Ahmad. Kemudian kami akan bacakan dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari karya Syekh Badruddin Al-Aini, ulama Hanafi, juz 9 halaman 241 terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi. Annal Imam Ahmad su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqbili minbarihi faqala la ba'sa bidzalika. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah mendapat pertanyaan tentang hukum mencium kuburan Nabi, hukum mencium mimbar Nabi. Kemudian beliau Imam Ahmad menjawab la ba'sa bidzalika, hal tersebut no problem, boleh-boleh saja. Begitu juga dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal karya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ini riwayat daripada putra beliau Abdullah, tepat di juz kedua halaman 492. Sa'altuhu anir rajuli yamassu minbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika aw nahwa hadza yuridu bidzalika at-taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalika. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang hukum seseorang yang mengusap mimbar Nabi dan dia bertabaruk dengan cara mengusap mimbar Nabi sekaligus mencium mimbar Nabi. Bahkan orang tersebut melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi, yaitu mengusap ataupun mencium kuburan Nabi. Ia lakukan hal tersebut untuk bertakarub kepada Allah Jalla wa Azza. Lalu apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? La ba'sa bidzalika, hal itu boleh-boleh saja, no problem, tidak ada masalah. Bahkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya daripada Imam Hakim, seorang ulama hadis, tepat pada juz keempat halaman 560 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, nomor hadis 8571, haddatsana Abul Abbasi Muhammad bin Yaqub, haddatsana Al-Abbasu ibnu Muhammad bin Hatim Ad-Duri, haddatsana Abu Amirin Abdul Malik bin Umar Al-Aqdi, haddatsana Katsir bin Zaidin an Dawud bin Abi Salihin qala aqbala Marwanu yauman fawajada rajulan wadi'an wajhahu alal qabri fa akhadha bi raqabatihi wa qala atadri ma tasna'u qala na'am fa aqbala alaihi. Haddatsana Abul Abbas, menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Yaqub, menceritakan kepada kami Al-Abbas ibnu Muhammad bin Hatim Ad-Duri, menceritakan kepada kami Abu Amir Abdul Malik bin Umar Al-Aqdi, menceritakan kepada kami Katsir bin Zaid dari Daud bin Abi Salih. Beliau berkata, pada suatu hari Marwan datang, lalu dia melihat ataupun menemukan seseorang yang mana orang itu meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Marwan memegang pundak atau leher orang tadi dan berkata, atadri ma tasna'u, apa engkau tahu apa yang sedang kau perbuat? Qala na'am. Pria itu menjawab, ya, saya tahu. Saya sadar terhadap apa yang saya lakukan. Saya letakkan wajah saya di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghadap dan ternyata huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ternyata orang tadi yang meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi, dia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajarah, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mendatangi batu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluhu walakin baku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi.
Janganlah kalian menangisi agama apabila agama masih diurus oleh ahlinya. Akan tetapi tangisilah agama itu apabila agama sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Kata Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnadi. Hadis ini isnadnya, sanadnya sahih. Bahkan kalau kita mau jujur membuka kitab-kitab para ulama-ulama Syafi'iyah seperti Hasyatul Bujairimi alal Khatib ataupun hasyiah-hasyiah kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah, terlalu banyak di sana penjelasan bolehnya mencium batu nisan litabarruk. Boleh. Bukan hanya pendapat ulama yang mengatakan haram saja yang kita keluarkan, bukan hanya pendapat ulama yang mengatakan itu tasyabuh saja yang kita keluarkan, sehingga umat ini bisa menjadi cerdas. Yang melakukan mencium batu nisan ada dasarnya, ada dalilnya. Yang tidak mau pun juga ada dalilnya. Dan ketika semua orang sudah tahu bahwa ini masih terjadi perselisihan pendapat para ulama, maka insya Allah masyarakat tidak akan pernah mudah untuk saling menganggap oh itu sesat, oh itu bid'ah. Biar tidak seperti itu kawan-kawan. Ingat, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, la yungkarul mukhtalafu fih. Tidak boleh sesuatu yang masih menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama tidak boleh diingkari. Ya sama halnya dengan hukum main musik lah, main gitar, main apalah musik itu kan juga masih terjadi perselisihan pendapat para ulama. Seumpama ada teman kita ya, seumpama ini ada teman akrab kita, ada teman dekat kita, kok main gitar, kok main musik, sampai-sampai seumpama ya buka band, buka grup seumpama ini ya, itu ya kita nggak boleh mengingkari. Sebab bagi orang yang memang belajar ngaji kitab, sudah tahu perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, akan saling menghormati, saling menghargai. Oh berarti dia itu teman akrab kita main musik, berarti kan ikut pendapat yang mengatakan bolehnya alat-alat musik, kan gitu aja. Sehingga sudah tidak saling menyalahkan, apalagi nuduh-nuduh, oh menyerupai orang kafir, oh Anda itu telah menyerupai Yahudi, oh Anda itu telah menyerupai orang-orang fasik, orang-orang yang gak beriman pada Allah. Biar tidak seperti itu lagi kalau sudah tahu perbedaan pendapat di antara para ulama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.